Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel kita tercinta Dokter Otomotif. Yang kali ini saya sudah mampir nih kembali di Auto Clinic Center, di tempat dimana kemarin kita sudah mereview tentang fungsi dari baterai. Oh, ini alatnya baterai nih. checker. Coba dijelaskan dulu Mas Fahri, bagian-bagian dari baterai checker. Baterai checker ini ada lubang untuk volt, dan ini tegangan. Yang ini untuk pengecekan baterai cek dalam kondisi oke. Dan ini ampere, menggunakan tang ampere untuk melakukan pengisian dengan beban ataupun tanpa beban. Oh, maksudnya ini tadi ada tiga probe di sini yang bisa kita pasang. Menurut Mas Fahri ini ada tulisan 12 volt. Ini tadi fungsinya untuk memeriksa kondisi dari baterai secara umum ya. Artinya nanti bisa terlihat di sini baterai ceknya, apakah kondisinya oke atau tidak. Ini bisa dilihat di sini. Ini probe-nya dari sini ya Mas Fahri ya. Kemudian yang tengah ini ada V, ini menunjukkan untuk pengukuran voltase atau tegangan baterai. Yang terakhir ini ada A atau ampere, ini untuk mengukur arus pengisian, baik dengan beban maupun tanpa beban. Betul Mas Fahri? Iya betul Pak. Nah kemudian yang ini ada 3 selektor Mas Fahri, coba diterangkan. Yang pertama ini selektor dari baterai tes. Di sini ada off, ada baterai cek, ada tegangan untuk AC yaitu arus bolak-balik, dan di sini di atasnya lagi ada tegangan untuk arus DC. Kemudian ada ampere AC arus bolak-balik, dan di atasnya lagi ada ampere arus DC. Dan ini range untuk membaca, kita menggunakan yang 25, 50 atau yang 250 dan 500. Dan kemudian ini ada selektor untuk adjusting zero ketika kita pengecekan dengan ampere saat pengisian dengan beban ataupun tanpa beban. Sehingga itu jarumnya harus dinolkan dahulu. Kalibrasi ya. Iya. Nah kemudian ini juga angkanya macam-macam nih Mas, dari -5, -10, -50, -100. Di sini ada 25 sampai 500. Coba diterangkan Mas. Lah itu dari range tadi Pak. Ini ada 25, kita lihat dari -5 sampai 25 ini Pak. Dan yang 50 ini dari -50, -10 sampai 50. Dan yang 250 dari -50 sampai 250. Untuk yang 500 dari -100 sampai 500. Tadi udah dijelaskan ya pemirsa terkait dengan komponen-komponen dan fungsi-fungsi panel atau selektor yang ada di baterai checker ini. Sekarang kita akan lihat Mas Fahri dalam memeriksa baterai dengan menggunakan baterai checker ini. Silakan Mas, tunjukkan ke pemirsa Mas gimana. Kemudian kita pasangkan kabel untuk probe baterai cek. Di sini ada 4 jarum ya teman-teman. Dan juga di sini ada 4 lubang. Kita sesuaikan dengan lubang dan jarum tersebut. Langsung kita pasang untuk yang merah ke terminal positif, dan yang hitam ke terminal negatif. Kemudian di sini ada terminal tempat probe untuk tegangan. Di sini ada 3 jarum, dan di sini juga ada 3 lubang. Disesuaikan juga ya. Kemudian langsung kita pasang yang merah positif, yang hitam negatif. Kita langsung cek. Apa yang mau kita cek pertama kita Mas? Cek secara umum dulu Pak. Selektor kita arahkan ke baterai cek yang akan menunjukkan jarum
bergerak ke arah kanan. Nah, nanti yang dibaca yang bawah ini ya. Iya. Karena ini untuk mengetahui kondisi baterai secara umum masih layak atau tidak untuk digunakan. Begitu Mas Farid? Iya, apabila jarum mengarah ke kanan lebih banyak, berarti kondisi baterai secara umum lebih baik. Apabila di tengah-tengah itu kurang baik. Langsung saja kita cek. Jarum menunjukkan ke kanan menandakan baik, tetapi tidak melebihi oke atau kurang ke kanan, berarti ini masih baik, cuman tidak terlalu baik gitu loh Pak. Oh ya, jadi untuk yang baterai cek ini tadi melalui selektor yang ini ya, yang ini benar. Kita selektor di baterai cek, kita bacanya di skala yang ini pemirsa. Ini ada tulisan baterai cek, panah terus oke. Ini tadi kata Mas Fahri, semakin ke kanan kondisinya maka baterai itu performanya semakin baik. Ya. Sementara di sini jarum kita cek drop volt atau tegangan turun dari baterai pada saat starter. Nanti jarum akan menunjukkan ke arah berapa. Langsung saja lakukan starter. Oke, kita start ya. Jarum menunjukkan angka 9 tadi ya teman-teman, berarti bertanda starter masih dalam keadaan baik dan juga akinya masih baik untuk drop voltnya. Oh tadi 9 volt ya? Ya. Artinya 9 volt itu adalah tegangan turun yang awalnya tadi 12 kemudian turun. Kita gunakan untuk starter, ya artinya baterai itu bekerja dalam kondisi berat karena harus memutar motor starter memutar mesin. Jadi tadi terjadi tegangan turun atau drop volt atau cranking voltage, ada yang menyebutnya seperti itu. Sampai berapa tadi? 9 volt. 9 volt. Nah, 9 volt itu namanya tegangan turun. Standarnya itu biasanya berapa, Mas? 9,2 sampai 9,8 volt. Oh, itu tadi standar untuk drop voltnya ya, antara 9 sampai 9,8 volt. Kemudian apa lagi yang mau kita cek di sini, Mas? Kemudian kita cek menggunakan ampere. Tang ampere kita masukkan selektornya ke yang banyak ini ya teman-teman, jarumnya yang banyak kita masukkan yang banyak, langsung masukkan saja. Ini selektornya terus pindah kemudian ini selektor kita pindahkan ke ampere DC. Ampere DC yang atas ini yang ya? atas sendiri Pak. Nah kemudian kita kalibrasi menggunakan selektor adjusting zero. Oke. Sampai jarum ini menunjukkan angka 0. Angka 0. Kemudian pemasangan tang ampere ini juga jangan sampai kebalik teman-teman. Coba tunjukkan ke pemirsa tandanya. Ini ada tanda panah, yaitu arus dari alternator ini masuk keluar ke baterai untuk disebutkan ke arus kabel pengisian dari alternator ke baterai. Sudah terpasang dan di sini terbaca 2 ampere karena kita menggunakan selektor yang 50. Kita lihat dari yang minus 10 sampai ke 50 terbaca dari jarumnya yaitu 2 ampere. Oke pemirsa, ini kondisinya tanpa beban. Tanpa beban itu maksudnya seperti apa? Tidak ada yang dinyalain, misal lampu-lampu, AC atau yang lainnya. Oh jadi ini kondisi mesin hidup tetapi belum ada beban kelistrikan seperti lampu-lampu, AC, lampu interior dan sebagainya itu tidak dinyalakan. Artinya bahwa arus pengisian baterainya itu di angka 2 ampere ya Mas, tanpa beban. Kemudian yang dengan beban berarti kita harus menyalakan lampu-lampu dan AC. Gitu Pak. Terutama lampu kepala ya. Lampu kepala itu yang menyedot paling banyak. Harus paling banyak. Oke, kita nyalakan lampu kepala dan AC sekarang.
Oke, bisa dilihat di sini lampu udah menyala ya. Kemudian dari magnetic switch juga udah aktif, menunjukkan bahwa lampu dan AC sudah menyala sesuai dengan tadi instruksi dari Mas Fahri untuk mengetahui arus pengisian dengan beban atau load test. Coba kita lihat berapa hasilnya. Terbaca dengan dihidupkannya lampu-lampu dan AC, jarum selektor menunjukkan arah atau menunjukkan angka 19,5 yang berarti pengisian dengan beban itu masih bagus karena standarnya yaitu kurang dari 50 ampere. Oke, jadi gitu pemirsa, setelah tadi diperiksa oleh salah satu mekanik dari Auto Clinic Center, baterai ini performanya masih bisa digunakan walaupun sudah agak menurun, terutama dari segi tadi perlu dilakukan recharge atau pengisian ulang, air akinya sudah mulai berkurang. Tetapi kalau dari segi sistem kelistrikannya seperti starting sistemnya, pengisiannya tadi disimpulkan masih bagus. Jadi gitu pemirsa, sangat penting sekali dalam melakukan perawatan baterai secara berkala, baik pengontrolan fisik maupun pengontrolan dengan menggunakan alat-alat ukur yang tadi sudah dijelaskan oleh Mas Fahri. Jangan sampai ketika kita menggunakan kendaraan, kita butuh untuk keperluan mendadak, tiba-tiba baterainya tekor. Itu sangat tidak diinginkan karena bisa menghambat aktivitas kita sehari-hari bagi yang menggunakan kendaraan. Jadi preventif, lakukan perawatan berkala untuk baterai, silakan bisa dilakukan maintenance di rumah untuk pengontrolan elektrolitnya, kekencangan terminalnya, kondisi fisiknya. Tapi jika perlu pemeriksaan lebih lanjut untuk pengukuran seperti drop volt, pengukuran pengisian, arus tanpa beban maupun dengan beban, silakan bisa hubungi Mas Fahri ya di Auto Clinic Center. Buka setiap hari Mas? Setiap hari. Setiap hari buka kecuali hari libur minggu. Hari Minggu ataupun hari libur. Dari jam 8 sampai jam 4 sore. Dari jam 8 sampai jam 4 sore. Silakan bisa datang ke Auto Clinic, bisa booking dulu atau bisa berkunjung dulu untuk melakukan pemeriksaan baterai. Di sini juga melayani perbaikan lainnya ya Mas. Iya Pak. Seperti tune up, cek rem, perawatan berkala dan penggunaan pemeriksaan EVI bisa di sini? Bisa Pak. Ada scannernya? Ada Pak. Ada scannernya. Lengkap, jadi pokoknya. Besok kita bisa cek lagi ke sini cara penggunaan scanner untuk mobil-mobil yang sudah EVI maupun diesel common rail. Jadi gitu ya Mas Fahri ya, lengkap sekali di sini ya. Terima kasih Mas Fahri ini udah dibantu pencerahan kepada pemirsa dokter otomotif dalam melakukan perawatan baterai. Sekali lagi tetap patuhi protokol kesehatan. Mudah-mudahan kita bisa segera keluar dari masa sulit pandemi COVID-19. Jika ada kekurangan dari saya maupun Mas Fahri, kami mohon maaf. Kritik dan saran silakan tuliskan di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe channel Dokter Otomotif ya. Dan juga channel sahabat saya, channel otomotif. Sekaligus channelnya Mas Fahri ada nggak nih? Enggak Pak. Oh nggak ada. Masih dalam proses. Masih dalam proses ya. Auto Clinic juga belum ya? Belum Pak. Belum ada ya. Mudah-mudahan ke depan kita bisa semakin banyak mengedukasi masyarakat terkait dengan dunia otomotif. Itu saja dari kami. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.